warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibis Rayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur akan menertibkan alat peraga kampanye pilkada yang melanggar ketentuan. Hal ini untuk menghormati hak masyarakat agar tidak terganggu iklan politik yang tidak sesuai, sehingga proses demokrasi berjalan baik. KPU Kota Waringin Timur telah menetapkan lebih dari 400 titik lokasi pemasangan APK yang tersebar di 17 kecamatan. Setiap pemasangan APK mendapat pengawasan ketat oleh Bawaslu setempat. Saat ini Bawaslu melalui pengawas kecamatan tengah mendata semua APK yang terpasang, termasuk alat peraga sosialisasi yang dipasang sebelum masa kampanye. Pengawasan tidak hanya fokus pada lokasi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap aturan. Panwaskam akan memeriksa APK yang dipasang di luar zona yang telah ditetapkan, maupun APK yang dipasang di tempat tidak semestinya. Jika ditemukan APK yang melanggar, Bawaslu akan mengirim surat peringatan kepada pasangan calon atau tim kampanye untuk segera menurunkan APK tersebut. Jika tidak diindahkan, Bawaslu bersama tim gabungan akan menertibkan secara langsung. Rencana penertiban APK ini akan dilakukan secara serentak sesuai arahan Bawaslu Kalimantan Tengah. Kami diminta untuk inventarisir. Nah, inventarisir melalui Panwascam itu kan mana yang melanggar, mana yang tidak, baik yang APS, ketentuan Perda, maupun yang APK, ketentuan peraturan undang-undang maupun peraturan KPU. Ya, sesuai arahan dari Bawaslu Provinsi, kita kan pengawasnya ada pencegahan nih. Jadi utama pencegahan dulu ketika misalnya diinventarisir, misal ada APK yang tidak sesuai ketentuan, misalnya tidak ada izin tertulis dari pemilik lahan atau ditempel di pohon, maka kami bersurat kepada tim paslon baik bupati maupun gubernur untuk menurunkan dalam waktu tertentu yang dituangkan dalam surat. Nah, ketika tidak diindahkan, maka kami akan rekom kepada KPU apakah nanti bentuk sanksi administratifnya itu diturunkan, ditertibkan, atau hanya surat teguran atau surat peringatan kepada paslon ataupun tim paslon. Bawaslu juga memantau materi atau isi konten dari APK yang beredar. Bawaslu akan bertindak tegas jika terdapat materi APK yang menyebar fitnah, menyerang individu atau kelompok lain, serta mengandung unsur sara. Hal itu melanggar Undang-Undang Pilkada dan dapat dikenakan sanksi pidana. Masud Badarudin, Hayat TV. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resor Sampit menerima penyerahan 1 ekor anak buaya. Predator ganas tersebut sempat akan dipelihara warga, namun terlepas selama 2 bulan di permukiman hingga akhirnya berhasil tertangkap. Hewan dilindungi yang merupakan anak buaya jenis muara tersebut saat ini telah berada dalam perlindungan BKSDA Resor Sampit. Buaya berukuran sekitar 60 cm tersebut diserahkan oleh seorang ketua RT di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan bernama Feriansa. Komandan BKSDA Resor Sampit Muriansah menyebut, berdasarkan informasi yang pihaknya terima, buaya itu pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan pada bulan Agustus lalu. Buaya yang ketika itu masih berukuran sekitar 20 cm sempat dipelihara seorang warga. Namun baru 2 hari dipelihara, buaya kemudian terlepas dan berkeliaran di permukiman hingga memangsa ternak warga. Buaya yang sempat meresahkan warga setempat tersebut akhirnya berhasil ditangkap warga selang 2 bulan kemudian, tepatnya pada Selasa malam kemarin. Di bulan Agustus
ada nelayan yang menjaring ikan, namun saat itu ditemukan 1 ekor anak buaya dengan panjang sekitar 20 cm. Buaya ini ternyata pernah dicoba dirawat warga pada bulan Agustus, sempat dirawat 2 hari namun terlepas di sekitar pemukiman. Sedangkan di pemukiman tadi ada rawa, dan selama 2 bulan ini buaya tadi berdiam diri di sekitar rawa tadi. Dan kemarin malam akhirnya buaya berhasil ditangkap saudara Peri dan warga, dan pada hari ini diserahkan kepada petugas BKSDA. Terhadap buaya tersebut, BKSDA Resor Sampit masih menunggu arahan BKSDA Kalimantan Tengah. Apakah buaya akan dilepas liarkan di kawasan konservasi di Pangkalan Bun atau dilepas liarkan di habitatnya di Kota Waringin Timur yang jauh dari aktivitas warga. Demi mendukung upaya pelestarian satwa, warga diingatkan untuk tidak memelihara satwa dilindungi jenis apapun. Masud Badarudin, Hayat TV. Guna terwujudnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2024 bisa berjalan dengan tertib dan damai, Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta se-Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan deklarasi Pilkada Damai, Rabu 9 Oktober 2024 pagi. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rahan lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya ini dihadiri 20 perwakilan pimpinan perguruan tinggi yang ada di Kalteng, perwakilan KPU dan Bawaslu Kalteng, dan sejumlah perwakilan mahasiswa. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Palangkaraya, Profesor Salampak, selaku penggagas kegiatan menyampaikan, jika kegiatan deklarasi semacam ini telah lama direncanakan dan baru kali ini bisa terlaksana. Deklarasi ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan kampus, utamanya para mahasiswa yang menjadi pemilih pemula. Perlunya perhatian dan pembelajaran kepada para mahasiswa juga menjadi konsen pihak UPR agar para mahasiswa lebih selektif dalam memilih dan menyebarkan informasi di media sosial. Nah, yang susah kita hadapi itu adalah di media sosial ya, terutama sekarang ini bebas, ada TikTok, ada Instagram, Facebook semua. Nah, semua orang bisa berkreasi, semua orang bisa menfitnah, semua orang bisa membuat hal-hal yang tidak baik ya. Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Jadi kalau mahasiswa ataupun siapapun yang kurang filternya, ini kan bisa berbahaya ini. Nah, ini makanya kita juga sampaikan ke mahasiswa, begitu mendapat informasi sebagai seorang akademisi, jangan ditelan bulat-bulat gitu, tapi dianalisis betul-betul. Jangan sampai kesalahan kita untuk menerima informasi ini tanpa filter, ini menyebabkan jadi ramai lagi gitu. Sementara itu, perwakilan KPU Kalimantan Tengah menyampaikan jika pihaknya menyambut baik kegiatan deklarasi Pilkada Damai kali ini dan berharap dengan kegiatan deklarasi ini, pelaksanaan tahapan Pilkada di Kalimantan Tengah bisa berjalan dengan baik. KPU sangat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan deklarasi Pilkada Damai yang diselenggarakan pada hari ini oleh perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta se-Kalimantan Tengah, dan berharap bahwa melalui deklarasi Pilkada Damai yang dilaksanakan pada hari ini kita dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 khususnya di Kalimantan Tengah dengan baik, dengan demokratis dan berintegritas. Harapan peran dari para akademisi sendiri dalam tahapan Pilkada sendiri apa sih? Tadi seperti yang disampaikan dalam sambutan Pak Rektor UPR bahwa yang namanya pemilu atau pilkada adalah satu kontestasi politik yang legal, namun berharap bahwa ketika pelaksanaan
Pilkada serentak tahun 2024 di Kalimantan Tengah itu dapat diselenggarakan dengan baik tanpa memandang adanya perbedaan, walaupun pilihan berbeda, tapi kita tetap bersatu dalam perbedaan dengan kedamaian dan tetap menjunjung tinggi saling menghormati dan menghargai. Kegiatan dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama, dukungan pilkada damai yang diwakili masing-masing pimpinan perguruan tinggi yang hadir. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, Hayat TV. Salah satu atlet panahan asal Kabupaten Kota Waringin Barat memperoleh juara 2 pada cabang panahan tradisional kategori ground 30 meter dalam Festival Olahraga Masyarakat Kabupaten atau Forkap yang digelar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan mengambil tema Sehat Bugar Gembira Luar Biasa, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Festival Olahraga Masyarakat Kabupaten atau Forkap yang pertama mulai tanggal 22 September sampai dengan 7 Oktober 2024 mendatang. Memperlombakan berbagai macam cabang olahraga diantaranya balogo, senam aerobik, senam KLPI seri kedua, dance sport breaking, dan kejuaraan panahan tradisional. Dalam kejuaraan panahan tradisional yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 mendatang, diikuti oleh atlet panahan yang berasal dari berbagai klub yang tersebar dari beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam ajang panahan tradisional di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, diwakili oleh beberapa klub, diantaranya Klub Panahan MTS Negeri 2 Kota Waringin Barat, BAC Kumai, dan Klub AKC Kobar. Dalam kategori ground 30 meter, juara 1 diraih oleh Ustadz Hafiz dari Kabupaten Kapuas. Juara kedua pemanah Kota Waringin Barat, Ervan Amrullah dari Klub Panahan BAC Kumai. Dan juara ketiga dari Klub Panahan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Sedangkan pemanah MTSN 2 Kobar dan AKC Kobar hanya mampu beranjak ke 8 besar pada kejuaraan panahan Forkap pertama yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Di tahun 2024 ini melaksanakan agenda Forkap. Forkap itu Festival Olahraga Masyarakat Kabupaten. Nah, diadakan oleh Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, jadi ada 10 cabang atau inorga yang kita lombakan. Nah, pada hari ini termasuk panahan tradisional. Nah, ini selain untuk silaturahmi juga kegiatan ini semacam seleksi. Nah, karena kita di tahun 2025 ada Pornas di daerah Lombok. Nah, kalau Forkap itu sebenarnya untuk lingkup kabupaten, ya. Tapi karena menurut beliau untuk menyemarakkan kegiatan ini tidak salahnya juga mengundang kabupaten yang aktif dalam panahan ini, gitu. Ketua Kormi Kabupaten Kota Waringin Timur, Gahara, mengatakan ada 10 cabang olahraga yang diperlombakan dalam Forkap tahun ini, diantaranya olahraga panahan tradisional ini. Selain silaturahmi, kegiatan ini juga untuk seleksi karena pada tahun 2025 ada Pornas di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ketua Kormi Kotim berharap dapat yang terbaik akan dikirim ke provinsi, kemudian diseleksi lagi untuk mewakili Kalimantan Tengah dalam Pekan Olahraga Nasional di Kota Lombok. Sementara itu, melalui sambungan telepon, Kepala Sekolah MTS Negeri 2 Kota Waringin Barat, Suratno, mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh atlet panahan tradisional Forkap pertama di Kota Sampit,
yang belum dapat juara agar terus berlatih dan berlatih agar kedepannya dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Jamri, SBTV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kobar melakukan pembangunan box culvert yang berada di Jalan Ahmad Wongso, Pangkalan Bun. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi normalisasi aliran air untuk mencegah banjir. Pembangunan box culvert yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kobar ini merupakan rangkaian pembangunan saluran dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, Hashim Mualim selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kobar mengatakan, pembangunan box culvert yang berada di Jalan Ahmad Wongso ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Karena jika tidak dibangun box culvert, maka ketika terjadi hujan pasti akan terjadi banjir kembali. Tidak hanya itu, pembangunan box culvert di Jalan Ahmad Wongso ini juga untuk pengaliran. Artinya fungsi box culvert ini sekaligus untuk mengembalikan arah aliran air yakni ke Sungai Bamban dan juga Sungai Arut. Jembatan tipe box itu memang dibangun, ada 2 titik yang mulai dibangun ini, yaitu Jalan Sultan Imanuddin yang mungkin dekat rumah sakit dan Jalan Ahmad Wongso. Nah, ini kita bangun karena memang debit air yang masuk di situ melebihi kapasitas sehingga terganggu karena konstruksi daripada box tersebut terlalu kecil, sehingga kita pisahkan sehingga air itu untuk memperlancar arus air yang melewati pada saat musim hujan. Dan ini tujuannya adalah untuk pengendalian banjir. Walaupun nanti mungkin kurang lebih 2 bulan itu kita gunakan untuk pekerjaan pengecoran, kemudian mungkin bulan awal ini mungkin untuk galian, kemudian nanti dilanjut ke pengecoran, dan ini tujuannya adalah untuk pengendalian banjir. Di samping itu juga yang sekarang terjadi genangan-genangan air di wilayah tersebut, itu salah satunya untuk pengendalian banjir. Ini sekitar bulan Desember lah awal itu sudah bisa kita lewati. Nah, ini untuk mencegah kenapa kita tutup sementara ini, karena memang pekerjaan itu memang harus untuk menjaga meminimalisir kecelakaan-kecelakaan yang terjadi akibat kerja itu. Atas pekerjaan pembangunan box culvert ini, pihaknya meminta maaf kepada masyarakat Kota Waringin Barat yang melalui Jalan Ahmad Wongso yang harus memutar balik kendaraannya karena jalan yang ingin dilalui sedang ada pekerjaan. Selain itu, Hashim Mualim juga menghimbau kepada masyarakat agar memperhatikan rambu-rambu petunjuk yang telah dipasang agar nantinya tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Sementara itu, pengerjaan box culvert ini ditargetkan akan rampung dalam waktu 2 bulan ke depan. Sehingga ketika pembangunan box culvert telah rampung, maka di jalan tersebut tidak akan terjadi banjir. Serta masyarakat yang melalui Jalan Ahmad Wongso dapat melalui jalan tersebut dengan nyaman dan aman. Muhammad Iksan, SBTV. Warga di 5 RT Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat bersama-sama melakukan kegiatan gotong royong menimbun jalan untuk membuat akses jalan tembus dari Desa Rangda menuju kilometer 24 Jalan Ahmad Saleh, Kecamatan Arut Selatan. Warga di 5 RT Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat bersama-sama melakukan kegiatan gotong royong menimbun jalan untuk membuat akses jalan tembus dari Desa Rangda menuju kilometer 24 Jalan Ahmad Saleh, Kecamatan Arut Selatan. Kegiatan gotong royong sudah mulai dari Dusun Tonam menuju Desa Rangda sejauh 6 km dan telah menghabiskan 30 dam dan 15 pikap tanah yang dibeli secara swadaya oleh masyarakat. Dalam hal ini, Kepala Desa Rangda Muhammad Umar mengatakan, jalan dari Desa Rangda menuju kilometer 24 Jalan Ahmad Saleh lintas Pangkalan Bun menuju Kota Waringin Lama sepanjang 17 km sudah terbuka sejak tahun 2019 silam. Namun sayang, tidak pernah dilanjutkan untuk peningkatan hingga saat ini. Selama ini kita melewati apabila dari
dari Desa Rangda menuju ke Kabupaten Pangkalan Bun, kita kurang lebih menempuh jalan sekitar 98 km. 98 km. Nah, dengan adanya jalan ini nanti akan memangkas separuh perjalanan lebih, separuh waktu lebih. Dari Desa Rangda menuju ke kilometer 24 Kolam itu hanya 17 km. Setelah itu 24 km menuju Pangkalan Bun. Mungkin kurang lebih sekitar 41 km untuk ke Pangkalan Bun. Nah, jadi inilah harapan masyarakat dari dulu tentang mempunyai akses jalan sekaligus PLN masuk desa. Nah, ini kita lihat sendiri bagaimana antusias masyarakat dengan bergotong royong tanpa ada upah, tanpa ada gaji, tetapi mereka semangat untuk meningkatkan jalan Desa Rangda ini agar tembus ke kabupaten. Harapan kami untuk pemerintah kabupaten dan juga provinsi, khususnya kabupaten, tolong diperhatikan kami Desa Rangda ini, karena kami ini kalau bicara merdeka masih belum merdeka, karena belum mempunyai jalan, belum mempunyai PLN. Nah, jadi harapan kami dengan pemerintah kabupaten agar didukung, didorong percepatan jalan ini dan juga PLN cepat masuk. Dan itu juga harapan daripada masyarakat Desa Rangda. Tidak hanya itu, di tahun 2024 ini masyarakat mencoba gotong royong untuk meningkatkan jalan. Setidaknya bisa dilewati sepeda motor dulu, dikarenakan ini swadaya. Terlebih saat ini Desa Rangda 70 tahun lebih memuluskan program listrik masuk ke desa mereka. Selain itu, menurut Yadi selaku Ketua RT 4 Desa Rangda, Yadi berharap kepada pemerintah daerah untuk segera membangun jalan tersebut. Karena menurutnya Desa Rangda terlalu tertinggal, selain jalan warga juga berharap adanya jaringan listrik masuk ke desa mereka. Nah, jadi harapan kita pemerintah itu, ayolah kita cepat-cepat menyempot ini karena desa kita ini terlalu tertinggal, terlalu jauh harapannya ke depannya. Jadi tolong sih pemerintah itu beri wawasan sih, beri pencerahan untuk Desa Rangda ini sama Dusun Tonam ini, karena yang sudah kami harapkan ini sudah berapa tahun sih harapan kami. Jadi maka kami mengambil keputusan, ayo kita kerja bakti kepada masyarakat ini supaya kita mengikuti desa-desa yang lain bisa maju. Harapan kita ke situ, Pak. Yang pertama ini akses, yang kedua itu lampu, Pak. Harapan kami ke situ, Pak. Jadi sekali lagi kami berpesan kepada pemerintah kabupaten, tolong bantu Desa Rangda ini dengan secepat-cepat mungkinnya, biar sama sejajar desa itu sama-sama sejajar. Harapan kita ke situ, Pak. Menurut informasi yang diterima pemerintah daerah dari UP2K Provinsi Kalimantan Tengah, pada pertengahan tahun 2025 mendatang kegiatan pemasangan tiang listrik dan jaringan PLN sudah masuk ke desa. Mengingat waktu yang mendesak dan belum adanya akses jalan yang memadai untuk jalan truk pengangkut material tiang listrik dan kabel jaringan PLN, maka sebisa mungkin mereka melakukan upaya penimbunan jalan secara mandiri. Apabila jalan poros penghubung ini belum bisa dilewati, maka kegiatan listrik masuk desa pada tahun depan terancam gagal. Masyarakat Desa Rangda juga telah sepakat dan bertekad dalam sebulan melakukan 2 kali kegiatan gotong royong penimbunan jalan dan berharap pemerintah daerah dapat mengupayakan anggaran untuk peningkatan jalan ke Desa Rangda. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa berita dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.